Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan hari ini saya ingin membahas tentang Riccardo Calafiori ya. Pemain yang katanya ya katanya akan segera datang ke Arsenal. Ya, ada beberapa berita yang mengatakan bahwa tinggal menunggu hitungan hari ya. Arsenal akan mengumumkan secara resmi kedatangan Riccardo Calafiori. Nah, di sini saya ingin membahas ini, Riccardo Calafiori ini siapa sih dan apa yang mungkin bisa kita harapkan dengan kedatangan dia gitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka mungkin dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama, yuk kita bahas ya. Oke ya, pertama saya ingin membahas dulu tentang proses transfernya. Pada saat saya merekam video ini ya, pemberitaan terakhir masih sama dari video sepekan Arsenal saya ya, bahwa informasi yang paling terpercaya saat ini adalah dari Fabrizio Romano, di mana informasinya adalah Arsenal dengan Calafiori ini sudah mencapai kesepakatan personal, di mana Calafiori ini akan menandatangani kontrak sampai dengan 2029, jadi kontrak 5 tahun, dengan gaji diperkirakan itu sekitar 60 sampai 70 ribu pound sterling per pekan gitu ya. Jadi kisaran gajinya di sekitar 60 sampai 70 ribu pound sterling per pekan. Gaji yang cukup kecil kalau menurut saya, bukan kecil lah ya, tapi tidak sebesar yang saya perkirakan gitu ya. Jadi tidak sebesar yang saya pikir gitu untuk Calafiori ini. Lalu apalagi ya, jadi saat ini tinggal menunggu kesepakatan biaya transfer dengan Bolonya yang dilaporkan ini, bahwa Bolonya ini mintanya di kisaran 50 juta euro gitu ya. Di lain pihak ini ada berita juga dari Gazzetta dello Sport itu yang mengatakan bahwa Arsenal sudah menyepakati harga dengan Bolonya. Jadi sudah ya udah, Bolonya minta 50, itu dikabarkan itu Arsenal justru rela membayar 53 gitu ya. Kemungkinan besar ini 53 ini bukan jadi bukan murni biaya transfer yang terjamin gitu ya, tapi 53 ini kemungkinan besar ini adalah sekitar mungkin 40-45 juta pound sterling biaya yang terjamin, lalu sekitar 8 lah kira-kira ya, 8 mungkin 8 sampai 10 lah kira-kira ini adalah add-on gitu ya. Jadi kan nggak mungkin juga mintanya 50 masa Arsenal bayarnya 53. Jadi kemungkinan besar adalah biaya yang terjaminnya lebih kecil dari 50, lalu dengan add-on itu akan lebih dari 50 juta euro. Jadi ya ini perkiraan saya ya tentang nilai transfernya, karena yang dikabarkan ini tadi Arsenal mau bayar 53 juta euro padahal mintanya cuman dari Bolonya mintanya 50. Ya, ini kan jadi ada selisih. Jadi ini perkiraan saya kenapa kok ada selisih 3 juta euro ini ya. Lalu untuk saingan saat ini Juventus sudah mundur ya, karena Bolonya kalau sebisa mungkin tidak ingin menjual kepada sesama tim di Serie A. Saingan berikutnya kita adalah Chelsea. Juga ada yang memberitakan ini Chelsea sudah mundur juga dari persaingan dan sudah mencari target lain untuk posisi back kiri ini gitu ya. Jadi ya itu perkembangan dari sisi transfer pada saat saya merekam video ini ya. Berikutnya ya, ini kita mau ngomong tentang kekhawatiran ya. Kekhawatiran yang pertama ini kita mau ngomong tentang cedera ya. Jadi ini teman-teman, saya akan menunjukkan satu gambar
Ini gambarnya buat teman-teman yang mungkin agak takutan atau agak jijian gitu ya dengan gambar yang cedera yang parah gitu ya. Jadi ini saya akan memperlihatkan kondisi cedera yang pernah dialami oleh Riccardo Calafiori, dan ini cederanya sangat menyeramkan. Jadi kalau teman-teman nggak kuat dengan melihat gambar-gambar seperti ini, saya peringatkan dulu, ini gambarnya cukup grafis. Jadi ya, untuk teman-teman yang nggak kuat dengan gambar-gambar seperti ini, silakan skip ke 10 detik ke depan ya. Jadi silakan skip mulai dari sekarang. Oke ya, ini teman-teman bisa lihat cedera Calafiori ya pada saat usia dia 16 tahun. Oke ya. Oke. Ya, oke, sebentar ya. Oke, jadi ini teman-teman tadi yang nge-skip ya, sekarang kita udah ke-skip gambarnya ya. Jadi tadi untuk teman-teman yang ngelihat, bisa lihat itu posisi cederanya itu sangat mengerikan. Kakinya itu udah sampai pada posisi kakinya tadi kan bisa dilihat ya, tidak pada posisi yang benar kakinya gitu. Dan itu katanya semua sambungan urat-urat di mana ya, di lututnya Calafiori itu pada saat itu dia masih di Roma, pemain muda ya, pemain akademi usia 16 tahun, kena tackle yang mengerikan seperti itu gitu ya. Semua urat-urat di lututnya katanya itu sobek semua gitu. Jadi yang dikatakan bahwa orang-orang yang kena cedera seperti ini jangankan bermain sepak bola, untuk jalan aja, untuk jalan normal aja ini sangat sulit gitu ya. Jadi bahwa dia bisa bermain sepak bola dengan tingkatan seperti ini luar biasa gitu ya. Jadi ya inilah kekhawatirannya yang mungkin juga teman-teman harus tahu. Rekor cederanya ini cedera yang untuk pemain-pemain lain ini adalah cedera yang sudah career ending, jadi sudah mengakhiri karir, udah nggak bakal bisa main sepak bola lagi. Ya tadi sekali lagi saya bilang, jangankan bermain sepak bola lagi, sebagian besar orang ini yang kena cedera seperti ini, untuk jalan lagi aja ini udah sulit ya. Jadi untuk jalan aja udah sulit. Jadi ya ini kekhawatiran yang teman-teman harus tahu gitu ya. Lalu untuk kekurangan dia, ya ini saya sekali lagi saya mau mungkin disclaimer dulu ya, saya nggak nonton Serie A, jadi saya juga nggak tahu permainan dia di Serie A seperti apa. Saya juga nggak terlalu ngikutin Euro kali ini ya, jadi saya juga nggak terlalu ngelihat permainan dia, dan saya harus mengandalkan informasi dari teman-teman saya yang ngikutin Serie A gitu. Dari informasi yang saya dapatkan, kekurangan Calafiori ini adalah di crossing ya. Jadi ini sebentar saya buka dulu, sebentar, maaf ya, ini kita buka data statistiknya Calafiori ya. Oke ya, ini ya. Jadi ini untuk data statistiknya Calafiori untuk musim 23-24 kemarin ya. Ini banyak hijaunya. Jadi bagus, banyak hijaunya. Ya, ini yang dari teman-teman yang bilang ke saya ini adalah crossingnya ini ya, ini kita lihat crossingnya 44,4% akurasinya. Jadi walaupun di sini hijau, tapi 44% ini menunjukkan bahwa crossingnya ini tidak terlalu akurat lah ya. Jadi crossingnya agak kurang bagus gitu. Tapi dia ini kelebihannya adalah di progressive carry. Jadi kemampuan dia untuk membawa bola ya. Kemampuan dia untuk membawa bolanya ini ya, ini walaupun di sini kelihatannya kuning ya di sini, tapi dribble suksesnya ini dengan agresivitas dia gitu ya. Ini yang menjadi kekuatan dia gitu. Ya, jadi ini dengan 13 successful dribbles ya, ini dribble suksesnya 65%. Jadi dia ini kekuatannya ini adalah untuk progressive carry, jadi membawa bola dari belakang ke depan. Ini kemampuan yang sangat
banyak, pokoknya teman-teman saya yang nonton Serie A ini bilang bahwa ini progressive carry-nya dia ini yang bagus gitu. Jadi yang mungkin dicari oleh Arteta ini adalah di sini, di progressive carry-nya ya. Apalagi ya, ini sehubungan dengan dia tadi, kelebihannya sekali lagi menurut saya ya ini adalah mentalitas. Ya, mentalitas. Jadi tadi yang saya bilang bahwa dari cederanya ini menunjukkan mentalitas dia ini memang mentalitas pemain yang elit gitu ya, karena sekali lagi cedera yang dia alami ini bukan cedera biasa, ini cedera yang sebagian besar pemain ini udah stop, nggak bisa main sepak bola lagi. Jadi bahwa di mana dia dengan seperti itu dia masih terus membawa dirinya untuk bisa bermain bola lagi, ini menunjukkan dia mentalitas yang luar biasa gitu kan. Dari teman-teman lain tadi ya yang juga nonton Serie A ini ya, mereka juga bilang bahwa mentalitas Calafiori ini tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Jadi mentalitas ingin menangnya ini sangat bagus gitu, dan termasuk juga punya profil pemimpin gitulah ya. Dan ini menurut saya profil pemimpin ini yang sangat dicari oleh Arteta gitu kan. Nah ini jadi ya kalau dari saya ya oke lah, ini sesuatu yang bisa sesuatu yang menurut saya memang pantas untuk dicari untuk menjadi pemain Arsenal terutama pada level ini gitu. Oke, ya berikutnya kita ingin ngomong tentang ya, setup taktiknya ya. Jadi bagaimana Arsenal akan men-setup taktik dengan kehadiran Calafiori. Oke ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya pindah dulu. Oke ya, tactical setup. Oke, maaf sebentar, ini saya perbesar dulu ya, jadi biar kelihatan. Salah. Sebentar. Ini ya, ini saya perbesar dulu biar kelihatan. Oke, sebentar. Oke ya, teman-teman udah bisa ngelihat ya. Ini untuk nomor-nomor punggungnya untuk Calafiori. Ini masih kita pakai nomor punggung musim kemarin ya. Jadi musim 23-24, dan untuk Calafiori karena masih belum resmi ya, masih ya kalau saat ini masih kita bilang masih spekulasi lah ya. Jadi kita juga belum tahu gitu kan. Jadi ini saya pakai nomornya 99 gitu ya. Calafiori ini secara taktik ini banyak yang membandingkan bahwa ini adalah Ben White tapi sisi sebelah kiri gitu ya. Dimana Ben White ini kan dia bisa ketika back kirinya ini maju, dia bisa jadi center back, trio center back di belakang, bisa juga dia inverted di sini ya sebagai midfield, tapi dia juga bisa maju overlap ke depan ya Ben White ini. Jadi Calafiori ini juga dibilang dia bisa melakukan ini semua. Jadi bisa kalau nanti Ben White maju ya, apakah inverted midfield atau dia overlap gitu kan, Calafiori ini bisa menjadi trio center back di belakang gitu ya. Tapi dia juga bisa maju ya, tadi yang saya bilang bahwa dia punya agresivitas ini untuk progressive carry-nya ya. Dia di sini bisa inverted di sini, kalau dia main di sini bisa inverted, bermain dengan Partey di tengah, membuat Declan Rice bisa maju ya ke depan, atau bergantian dengan Declan Rice, di mana Declan Rice yang bertahan di tengah sini, lalu Calafiori yang maju menyerang gitu kan. Bisa juga dia overlap ini dengan Martinelli ya di sini. Nah, cuman dia majunya di sini tadi, tapi sekali lagi bahwa dia crossingnya ini agak kurang bagus gitu ya. Jadi kurang konsisten lah, bukan kurang bagus tapi lebih tepatnya kurang konsisten. Kadang bisa bagus, kadang jelek gitu ya. Dan kemungkinan besar sih kalau tadi ya dari info-info yang saya dapat, kemungkinan Calafiori ini kalau dia maju ke depan
mungkin akan lebih untuk mengisi di ruang tengah sini ya. Jadi di half space kiri ini gitu. Ya, jadi ya ini kemampuan dia ini yang ya untuk kemampuan larinya ini dan progressive carry-nya ini yang sangat bagus gitu. Dan tadi sekali lagi dia juga bisa invert midfield di sini, bisa jadi midfield box di tengah sini ya. Dan mungkin dengan kalau Ben White juga bisa maju gini kan, ini bisa juga jadi nanti Odegaard lebih maju ke depan gitu kan. Ben White yang ada di sini membentuk midfield box di tengah, dan ini para pemain kita bisa mengoverload di depan gawang gitu kan ya. Ya ini jadi membuka banyak potensi formasi pada saat Calafiori ini bermain gitu. Lalu juga ya mungkin kalau kita ngomong gitu kan, musim kemarin ini kan adalah center back kita ini hampir tidak pernah rotasi ya, terutama Saliba musim kemarin itu tidak pernah, jadi dia turun di semua pertandingan Arsenal yang ada nih Saliba gitu. Menurut saya ini juga kurang bagus ya. Jadi ini Calafiori kalau mau dia bisa juga untuk menggantikan Gabriel Magalhaes, dimana ya Jurrien Timber nanti bisa menggantikan Saliba gitu kan. Jadi ini juga ya ini potensi aja sih ya, jadi potensi aja. Tapi menurut saya ini kalau kita lihat posisi pemain terbaik kita dengan kondisi saat ini ya, kalau Calafiori masuk, ini adalah formasi terkuat yang menurut saya akan diturunkan adalah ini. Tapi tadi sekali lagi Calafiori ini bisa dia dipakai untuk rotasi Gabriel Magalhaes, bisa juga untuk dipakai untuk rotasi Saliba. Lalu ya kalau dari posisi ini kita lihat yang terancam ini akan ada beberapa pemain ya yang posisinya terancam gitu. Beberapa yang tadi saya bilang mungkin terancam posisinya ini ya pasti pertama Tomiyasu, Zinchenko udah pasti, Kiwior, Nuno Tavares kan udah pasti mau dijual. Tapi ini pemain inti kita yang kita pakai musim kemarin sebagai back kiri gitu ya, sebagai full back kiri ini 3, Kiwior, Zinchenko dan Tomiyasu. Kalau dari saya Tomiyasu ini memang dia pemain serba bisa yang ya dirotasi dimanapun. Dia bisa rotasinya Ben White di kanan, bisa jadi tadi karena kemarin itu juga musim kemarin back kirinya masih belum belum pas, akhirnya Tomiyasu yang dipasang di kiri. Tapi dia sebenarnya Tomiyasu ini kan bukan pemain sebelah kiri sebenarnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya Tomiyasu ini masih aman dia sebagai pemain rotasi di kanan, fullback kanan. Jadi rotasinya Ben White. Nah yang terancam ini menurut saya saat ini ya Kiwior dan Zinchenko. Saya pribadi sih berharap kalau yang dijual Zinchenko aja, karena Zinchenko ini yang menurut saya dibanding Kiwior itu lebih lemah. Kiwior lebih punya potensi, tapi Calafiori ini menurut saya adalah upgrade dari Kiwior gitu. Cuman yang menjadi kekhawatiran saya saat ini adalah Zinchenko ini tidak ada peminatnya. Saya sampai saat ini belum ada dengar ada klub yang tertarik dengan Zinchenko. Jadi yang ada kan saat ini adalah Kiwior yang dipantau oleh Juventus gitu ya. Jadi dengan kita berhasil mendatangkan Calafiori, apakah mungkin nanti kita Juventus yang tadinya bersaing sama kita untuk mendapatkan Calafiori, lalu dia mengejar Kiwior gitu kan. Ini menjadi satu kemungkinan, dan bisa juga dengan demikian kita melepas Kiwior gitu. Ya harapan saya sih yang dilepas Zinchenko bukan Kiwior, tapi ya kita lihatlah, karena saat ini yang punya harga untuk dijual itu justru Kiwior gitu ya. Kalau buat saya Kiwior ini harusnya bisa menjadi rotasi untuk Calafiori dan juga Gabriel Magalhaes. Jadi ya kita lihatlah ini nanti kedepannya gimana. Jadi dengan setup taktik tadi seperti itu,
tiga pemain ini ya yang terancam posisinya. Cuman kalau dari saya tadi, Tomiyasu ini memang dia pemain rotasi dan dia menurut saya aman lah sebagai rotasinya Ben White. Nah ini tinggal ini siapa nih, Kiwior atau Zinchenko yang keluar. Harapan sekali lagi, harapan saya Zinchenko aja. Tapi ya kita lihat nanti seiring berjalannya waktu jendela transfer ini bagaimana yang akan terjadi gitu ya. Oke, next untuk tadi kita sudah oke ini ya, next untuk kesimpulannya. Ya kalau dari saya ini kesimpulannya ya memang apa ya, ini pemain yang sangat bagus ya mentalitasnya. Jadi mentalitasnya menurut saya ini pemain yang top dengan potensi yang masih sangat tinggi. Jadi teman-teman harus sadar dulu bahwa Calafiori ini bukan pemain jadi. Masih ada beberapa aspek dari permainan dia yang masih harus diperbaiki, dan menurut saya disinilah peran Arteta gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan Calafiori. Tadi pertama adalah untuk masalah crossing, lalu masalah agresivitas. Jadi walaupun itu adalah kelebihan dia, cuman masalahnya di sebelah kiri. Gabriel Magalhaes ini juga cukup agresif untuk maju ke depan gitu ya. Jadi menurut saya ini yang harus nanti mereka ini bagaimana untuk saling apa ya, bekerja sama untuk saling bisa mengerti kapan harus agresif, kapan harus lebih konservatif gitu ya. Jadi ini menurut saya hal yang masih perlu dikembangkan lagi oleh Calafiori gitu. Tinggal nanti bagaimana ya ke depannya. Cuman tadi sekali lagi dari saya sangat suka dengan mentalitasnya Calafiori ini. Terutama tadi dari masalah cedera, bagaimana dari cedera dia yang horor itu tadi ya bisa menjadi pemain top gitu kan, dan saat ini sangat disukai di timnas Italia. Dan ya sebagai pemain ini menjadi pemain yang apa ya, pemain back kiri yang saat ini sangat dihargai lah oleh klub-klub papan atas Eropa gitu ya. Ya itu sih dari saya teman-teman tentang Riccardo Calafiori. Semoga juga memberi wawasan sedikit kepada teman-teman dan mungkin juga bisa memberi gambaran apa yang kira-kira bisa dibawa oleh Calafiori ke Arsenal gitu ya. Walaupun ini sekali lagi transfernya masih belum final ya. Jadi ini masih ya kalau mau dibilang ini masih angan-angan kita akan kedatangan Calafiori. Harapannya sih memang bisa segera didapatkan, bisa segera dibereskan, dan menjadi rekrutan kedua kita ya setelah David Raya gitu. Ya itu aja sih dari saya teman-teman. Sekali lagi channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini atau suka dengan sepak bola, konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Saat ini saya mengejar untuk 500 subscriber ya. Jadi kalau teman-teman tolong yang belum subscribe boleh dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat update dari YouTube. Itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.